Nah mendengar itu dibilang si Karius lah kayak gini. Udah Linggar, urusan kami berantem gak usah kau samakan sama sepak bola. Main bola aja lah kalian. Tetapnya aku ngerti kayak mana rasa setia kawanmu sama aku. Tapi datang si Linggar ini. Biawak, biawak kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang yang lagi viral di Indonesia akhir-akhir ini. Apalagi kalau bukan Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi sebelum ke situ, liga-liga juga udah mulai main lagi ya kan? Semana beberapa hari kemarin? Sepi kali kalian rasa gak ada klub kesayangan kalian yang tanding? Iya Nol, sepi kali Nol. Hampa kali hidup kami ini. Alah, ada bola gak ada bola, tetap sepinya hidup kalian itu Wak geng. Makanya bercewek kalian. Jangan nasi bola aja yang di kepala kalian itu. Nanti jadi bola betulan baru tahu kalian. Ditendang pula nanti sama bunta kita Ronaldo, pecahlah kepala kalian itu. Udahlah Nol, banyak kali pembacotmu. Mending kau bahaslah dulu yang viral tadi Nol. Malah sih sebenarnya aku bahas-bahas ini Wak geng. Karena politik Nol. Enggak, karena gak ada Chelsea di Piala Dunia U20 jadi gak enak kita bahasnya. Alah, bahaslah sedikit Nol, tipis-tipis aja. Habis itu belum dari kau senang lah kami ya kan. Jelek kali badoa kalian. Ya udahlah, ini ku bahaslah sedikit ya. Ini sengaja nih sebenarnya aku agak telat bahasnya. Biar udah dingin dulu semua kepala kita ya kan. Kalau pas lagi panas-panasnya, maulah sih si kebun binatang itu keluar dari mulut kita semua ya kan. Alah, alasan kau aja itu Nol. Kalau kau kan tunggu udah basi dulu baru kau muncul. Oke, langsung aja kita ke inti bacotannya. Jadi kalian udah tahu lah ya kan kalau kita kemarin terpilih menyelenggarakan Piala Dunia di kelompok usia di bawah 20 tahun. Sebenarnya ini harusnya terrealisasi di tahun 2019. Cuma karena Covid sempat tertunda lah perhelatan tertinggi sepak bola di bawah usia 20 tahun ini. Oh, harusnya tahun 2019 ya Nol? Iya, harusnya di tahun 2019, dimana di tahun itu MU kalian lagi lucu-lucunya. Jadi terpaksa ini diundur dan dimainkan di tahun 2023 ini. Cuma yang jadi masalahnya kemarin ada beberapa pihak yang gak setuju diselenggarakan Piala Dunia karena beberapa alasan. Udah tau lah kalian itu alasannya apa ya kan? Udah jadi polemik lah di dalam negeri kita tercinta ini. Iya kan Nol, sepak bola Indonesia ini bukan prestasi aja yang dibuat, polemik aja yang ada. Wih, slow Wak geng. Kalau kalian mau curhat kayak gitu jangan di akunku ini. Kena serang aku nanti. Yang kena serang kan kau, bukan kami Nol. Lagian sekali-sekali gantian lah, kami pun udah capeknya juga asik kau serang-serang aja tim kami. Jadi cocok lah kau untuk diserang-serang sekarang. Biawak tim kalian yang melawak, aku yang kalian salahkan. Makanya kalian kalau milih tim yang jago, jangan yang pao. Main di Piala Dunia dan udah di depan mata harus gagal setelah pemberitahuan resmi oleh FIFA kalau Indonesia dicoret dari daftar tuan rumah Piala Dunia. Dan sebelum itu FIFA juga udah menggagalkan drawing fase grup yang harusnya diselenggarakan tadinya di Bali pada tanggal 31 Maret 2023. Jadi fix ini gagal Indonesia jadi tuan rumah Nol. Ya udah gagal lah Wak geng. Nggak kalian baca berita di mana-mana? Enggak Nol, kuota HP ku cuma untuk nontonin channel kau aja nya. Aduh, udah. Aku nggak bisa diginiin. Naik pula nanti kupingku kalian puji-puji kayak gini ya kan? Jadi YouTuber pula nanti aku. Loh sekarang emang gak YouTuber kan Nol? Enggak, aku kan biawak sekarang. Jadi FIFA kemarin melalui akun resminya sudah ngasih statement kayak gini. Bahasa Inggris pula lagi. Lingkar, coba terjemahkanlah dulu ini. Kau kan orang Inggris. Biawak, bacot aja pula kerjamu. Nol, please learn English once. Learn English once, maksudnya apa? Belajar bahasa Inggris sekali-sekali. Pahok kali si biawak ini. Sekali-sekali itu bahasa Inggrisnya bukan once, tapi seriver. Udahlah Nol, kau udah bodoh bahasa Inggris pun sok-sok ngajarin si Linggar pula bahasa Inggris. Yaudah sini lah Nol, mana biar ku terjemahkan. Intinya ini FIFA mencoret timnas kalian dari tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Itu artinya timnas Indonesia U20 nggak akan berpartisipasi di Piala Dunia. Oh iya ya, timnas kami pun nggak lolos kualifikasi. Udah lolosnya jalur giveaway tuan rumah itu pun sekarang udah batal. Terus. Alasan FIFA mencoret Indonesia karena situasi terkini yang ada di Indonesia. Tuan rumah pengganti nanti diumumkan dan potensi sanksi bisa diterima sama PSSI kalian. Tapi FIFA katanya akan mensupport perkembangan sepak bola kalian ke depannya. Oh gitu, bentar ku pahami dulu. Berarti alasannya yang dibatalkan karena kondisi terkini yang terjadi di Indonesia kan? Bisa jadi karena penolakan Israel kemarin. Atau bisa juga karena kita belum siap dari segi perhelatan dan juga infrastruktur. Jangan tidur kalian. Aku ngejelasin ini biar kita nggak saling salah paham. Iya ngantuk Nol, nggak ada lucu-lucunya kau bikin. Kalau mau yang lucu-lucu nonton match Liverpool lawan MU aja lah biawak. Dijamin kayaknya sampai subuh. Macam yang kalian tahu, baru-baru ini ada beberapa penolakan terhadap timnas Israel yang main di Piala Dunia U20 Indonesia. Gak usah lah pala aku sebutkan siapa-siapa aja yang nolak ya kan. Kalian pun udah tahu itu siapa-siapa aja.
Nah, penolakan itu udah jelas lah karena komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Oke, konteksnya ini kan karena membela Palestina ini makanya Israel ditolak. Udah sewajarnya kita tanya sama pihak Palestinanya kan. Masalah nggak sama mereka kalau Israel main bola di Piala Dunia U20 Indonesia? Nah, ternyata dubes Palestina yang jawab ya kan. Nggak masalah Wak, jangan disamakan politik dan konflik sama sepak bola. Lagian kan kalian udah menang bidding tuan rumah Piala Dunia. Dan FIFA juga yang pegang kendali di sepak bola ini. Mereka pun punya peraturan dan kalian udah sepakat untuk ikut aturannya, makanya kalian bisa jadi tuan rumah. Suka nggak suka kalian sama negara itu, ya kalau kalian udah jadi tuan rumah, terima aja. Pas kali lah, ada pula cerita yang mirip kali dengan peristiwa ini. Kalian mau dengar nggak? Mau, Nol. Kalian dengar ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sesosok manusia bernama Karius dan Bradwet. Mereka hidup bertetangga. Tapi karena masalah politik mereka jadi berantem. Nah, si Karius ini punya sahabat namanya Lingard yang akan selalu setia apapun yang terjadi sama si Karius ini. Pada waktu kondisi masih berantem kayak gini, rupanya Espanyol jumpa sama Nottingham Forest di Liga Champions 2 ya kan? Liga Champions 2 ini kompetisi di bawah UCL mini lah. Oke lanjut, karena si Bradwet harus main ke tempatnya si Lingard nggak senang karena tahu Karius nggak cocokan sama Bradwet. Terus nggak dikasih si Lingard lah si Bradwet datang ke kandang Nottingham Forest. Habis itu kawan-kawannya si Lingard di Nottingham Forest bilang, "Woi, jangan keras kepala kok Lingard, biarkan aja si Bradwet dan Espanyol yang main. Soalnya kami masih mau main di Liga Champions 2 ini." Dibilang si Lingard lah, nggak ada otak kalian. Di mana rasa setia kawan kalian sama Bang Karius? Korban penyiksaan si Bradwet Bang Karius kita ini. Nah, mendengar itu dibilang si Karius lah kayak gini. "Udah Lingard, urusan kami berantem gak usah kau samakan sama sepak bola. Main bola aja lah kalian. Tetapnya aku ngerti kayak mana rasa setia kawanmu sama aku." Tapi datang si Lingard ini, gak bisa si Bradwet ini main di Nottingham Forest. Kalau bisa gugurkan aja langsung Espanyol dari Liga Champions 2. Wih, terakhir gara-gara ngotot si Lingard ini, Nottingham Forest digugurkan sama UEFA. Kawan-kawannya di Nottingham Forest sedih lah gak main lagi. Dan si Bradwet slow aja karena mereka tetap lanjut di kompetisi. Si Bradwet melanjutkan hidup dan si Lingard meratapi kehidupannya. Tamat. Bagus kan ceritanya? Iya Nol, bagus sekali. Bagus karena udah selesai. Bosan kali pula yang kami dengarnya. Biawak lah kalian. Jadi menurut kalian siapa yang tolol dari cerita ini tadi? Ya si Lingard lah Nol. Ya iya, memang tolol si Lingard ini. Lingard tolol. Mulutmu ini. Itulah tadi cerita ketololan si Lingard ya kan. Gak tahu apa yang merasuki pikirannya itu sampai bisa tega kayak gitu sama kawan-kawan seklubnya. Karena kau lah itu pasti Nol. Kau kan yang selalu ngasih pengaruh buruk buat tumbuh kembang si Lingard ini. Aku ini biawak wah geng. Biawak sejati gak akan kayak gitu. Kalau hewan lain aku gak tahu lah ya kan. Hewan lain maksudnya hewan apa Nol? Tapir, bison, atau banteng? Cabut lah aku. Kalau kena liu-liu kalian aku gak tanggung jawab lah ya. Oke, back to the topic lah ya. Itulah kan padahal aku pengen kali nengok timnas Indonesia berlaga dan bertemu sama negara yang kuat di Piala Dunia. Biar terpongkeng dan bisa kau bacoti kan Nol? Bukannya itulah. Biawak boleh dibawa perut tapi Garuda tetap di dada lah wak geng. Hasilnya nggak peduli aku. Yang penting anak-anak muda bangsa kita ini bisa belajar. Dan mereka secara nggak langsung bisa dipromosikan, tinggal nengok cara mainnya aja. Layak nggak mereka untuk main di tim-tim besar yang ada di dunia? Soalnya pencari bakat di seluruh dunia pasti nontonin Piala Dunia U20 ini. Buat nyari bakat-bakat muda untuk ditarik ke klubnya. Udah banyak juga yang muncul pemain bintang dari ajang U20 ini. Kayak Henry, Ronaldinho, Maradona, bahkan abang kambing kita Messi juga lahir dari timnas U20. Sebenarnya ajang ini penting kali untuk kemajuan sepak bola dan atlet sepak bola Indonesia. Kalau si Lingard nggak pernah ikut U20 Nol. Nggak pernah, makanya prestasinya gitu-gitu aja. Tapi dia pernah ikut U21 Nol. Iya kan nggak U20, tetap beda lah. Meskipun kemarin sempat ada angin segar setelah presiden dan juga ketua PSSI yang udah ngasih statement lampu hijau buat Indonesia menjadi tuan rumah. Apalagi ketua PSSI kita Bapak Erick Thohir udah melobi FIFA untuk tetap diselenggarakan di Indonesia. Cuman akhirnya FIFA mengambil keputusan untuk mencoret Indonesia dari daftar tuan rumah. Sekarang kita tunggu aja lah apa kata Lingard negeri ini setelah pernyataan ini dikeluarkan. Lagian orang ini pun lucu kali. Udah dari tahun lalu loh Israel lolos Piala Dunia U20, tapi kok baru sekarang ributnya? Terus kalau alasannya nggak mau Israel masuk Indonesia, pas atlet badminton Israel main kalian nggak ribut. Pas atlet panjat tebing Israel main kalian nggak ribut. Atlet sepeda Israel main kalian juga nggak ribut. Kalau udah tahu mau nolak Israel main, kenapa nggak dari dulu ributnya? Kenapa juga mesti kalian tanda tangan itu government guarantee kalau kalian nggak mau Israel masuk Indonesia? Kenapa? Jawab Lingard, jawab. Kok jadi aku yang salah Nol?
Tapi udah lah kan, mau dicari-cari pun kebenaran di depan mata. Apa gunanya kalau kalian cuma menutup mata ya kan? Memang kegagalan jadi tuan rumah Piala Dunia ini bukan berarti kiamat buat sepak bola kita. Tapi ku tanyalah dulu, mau kapan lagi kita bisa main di Piala Dunia? AFF aja kita nggak tamat-tamat. Konon lagi mau lolos Piala Dunia jalur kualifikasi. Ini udah dikasih jalan biar bisa merasakan atmosfer Piala Dunia, malah disia-siakan sama linggar-linggar negeri ini. Kalau ngurusin Piala Dunia U20 aja kita nggak becus, cemana lagi mau mengajukan diri jadi tuan rumah Piala Dunia senior? Ya bisa aja, yang penting Israel nggak lolos, satu nggak main. Gampang kan? Tapi udah lah kan, semua udah terjadi. Mimpi yang satu boleh hancur, tapi bukan berarti kita berhenti bermimpi. Sekarang kayak mana caranya kita sama-sama lah buat memajukan sepak bola kita. Biarpun udah banyak kerugian yang Indonesia alamin. Kayak kerugian mental yang dialami sama anak-anak U20, maupun kerugian material setelah memperbaiki dan merenovasi fasilitas dan stadion. Sia-sia lah itu semua ya kan? Udah rugi kali lah ini. Sama kayak ruginya beli Maguire dari Leicester. Sama satu lagi nol kayak rugi beli Nunes dari Liverpool. Kalau itu bukan rugi lagi, udah penipuan besar itu. Cuma sangat disayangkan kali lah ini terjadi ya kan. Apalagi aku juga ngerti lah cemana rasa sedihnya jadi penggawa timnas U20 yang udah di depan mata main di Piala Dunia, tapi harus sirna dalam sekejap mata. Saking kecewanya, beberapa pemain timnas U20 sempat memberi bentuk kekecewaan mereka di media sosial dan media lainnya belakangan ini. Ya aku cuma bisa berdoa yang terbaik lah buat semuanya ya kan. Baik itu pemain timnas, pelatih timnas, panitia dan pengurus, semoga bisa cepat pulih dan kembali membuat mimpi untuk mewujudkan sepak bola dan menunjukkan kepada dunia sepak bola kita ini cemana. Biar sekali-sekali prestasi kita yang menonjol, jangan permasalahan aja terus yang menonjol di dunia ya kan. Cemana? Udah bisa aku jadi politikus? Aduh, nggak cocok nol kau jadi politikus. Jadi racun tikus ya kayaknya lebih cocok. Aku betul-betul sedih lah nengok anak timnas U20 yang mimpinya harus terkubur karena masalah yang kita buat sendiri. Cuma kayak manapun kita nggak bisa lah terus-terusan larut dalam kesedihan. Walaupun ini pasti sulit kali buat pecinta sepak bola tanah air. Pokoknya buat kita semua, ayolah kita berbenah. Biar sepak bola kita bisa jadi lebih baik lagi. Bisa jadi mungkin ini juga cara Tuhan Yang Maha Esa buat ngasih tahu sama kita supaya berubah jadi yang lebih baik. Coba kita lihat dari sisi yang berbeda. Misalkan nih, kalaupun diizinkan timnas Israel masuk ke Indonesia, Piala Dunia bakalan tetap jalan. Tapi pas di tengah-tengah kompetisi bisa aja ada dari kita yang bertindak sembrono. Misalnya ngelempari pemain Israel waktu lagi main. Atau bisa aja bikin kerusuhan-kerusuhan dengan menyerang bus pemain Israel. Iya kan? Bisa aja ini terjadi ya kan? Nah buat kalian supporter Indonesia, untuk bahan refleksi diri nih, sekarang coba kalian tanya dulu diri kalian. Kalau seandainya nih kita lolos Piala Dunia jalur kualifikasi dan tuan rumah Piala Dunia ada di Israel, terus Israel menolak kita main di sana padahal kita punya hak buat main di Piala Dunia jalur kualifikasi yang udah capek-capek kita menangkan, apa kita bisa terima Israel kayak gitu sama kita? Jawab aja lah ini di dalam hati. Tapi kalau hati kalian lagi hancur, jawab pakai ginjal juga nggak apa-apa sih. Apalagi nih buat orang-orang yang kemarin nolak timnas Israel main di Indonesia. Coba kalau posisinya dibalik, kalian bisa terima nggak? Terus satu lagi nih, kalau seandainya kemarin Israel memang boleh main di Indonesia, terus kalian nonton mereka main, apa yang bakal kalian lakukan? Kalau misalnya di otak kalian pun mau ngerusuhin mereka, udah ada dalam otak kalian, nanti ku lemparin lah orang ini, nanti kami pecahkan lah bus timnas Israel ini. Pokoknya di dalam otak kalian itu mau bikin rusuh aja. Berarti kalian pun gak ada bedanya sama linggar-linggar negeri ini tadi. Gak bisa membedakan mana politik, mana sepak bola. Biawak anjay. Ini bukan Cino yang kami kenal ini. Iya, entah apa-apa aja yang udah aku bilang ini ya. Aku sebenarnya tetap berusaha aja nih ngambil sisi positifnya, padahal isi otak gue ini udah negatif aja nih sekarang. Udah pengen kali ngeluarin sisi kebun binatang ini saking aku kesalnya. Tapi enggak lah, aku gak mau kayak gitu. Karena aku gak mau sama dengan linggar-linggar negeri ini tadi. Hese gede. Nah mungkin itu semua lah alasan ketua FIFA kenapa membatalkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Apalagi tragedi Kanjuruhan juga masih membekas di ingatan kita maupun FIFA. Jadi daripada ya kan, lebih baik FIFA membatalkan kita jadi tuan rumah. Dia mau memastikan semua yang terbaik buat stakeholdernya. Ada banyak negara yang di bawah naungan FIFA termasuk Israel. Nah FIFA nggak mau tahu semua negara yang di dalam naungan FIFA harus tunduk sama aturan FIFA dalam segi sepak bola ya. Kalau FIFA nggak ada ngelarang suatu negara bermain sepak bola, nggak ada hak negara lain yang di dalam naungan FIFA yang boleh melarangnya. FIFA nggak salah. Pemain dan pelatih timnas Indonesia kita juga nggak salah. Kita supporter yang pengen lihat Indonesia main di Piala Dunia juga nggak salah. Jadi yang salah siapa? Ya nggak tahu. Kalian tanya aja lah sama linggar-linggar negeri ini tadi. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Capek juga bikin konten pakai perasaan gini ya kan. Ada sedihnya, ada marahnya, tapi tetap harus melucu demi bisa menghibur kalian semua. Nah buat adik-adik timnas U20, come on boys, keep your head up. Life must go on.
and just do your freaking best. Oke? Ih, kok udah bisa pula aku bahasa Inggris ini. Ya udahlah, semoga peristiwa ini juga bisa jadi pembelajaran buat mendewasakan diri bahwa kadang apa yang kita mau nggak selalu bisa terwujud. Apa yang udah kita mimpi-mimpikan terkadang nggak sempat jadi kenyataan. Kalau mimpi satu gagal, bikin lagi mimpi baru dan berusaha mewujudkannya. Tapi jangan sampai mimpi-mimpi terus nggak ada aksi. Ujungnya bukan mimpi yang jadi nyata, malah jadi mimpi basah. Oke? Semangat!